Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang contoh penggunaan if kombinasi and, or, dan not. Oke, langsung aja kita buka Excelnya untuk contoh yang pertama ya teman-teman. Kita buka Excelnya. Ini yang contoh yang pertama, contoh penggunaan rumus if kombinasi and. Sebelumnya kita baca dulu keterangannya ya teman-teman. Ini keterangannya. Jika nilai matematika di atas 70, nilai fisika di atas 75, nilai statistik di atas 80, dan nilai bahasa Indonesia di atas 85, maka keterangannya lulus. Selain itu, maka keterangannya tidak lulus. Ini teman-teman maksudnya nilai matematika ini harus di atas 70, fisika di atas 75, statistik di atas 80, dan bahasa Indonesia di atas 85. Ya, ini kita punya data dari 30 nilai siswa ini teman-teman, ada 30, semuanya ada 30 nilai siswa. Oke, langsung aja kita di kolom keterangan sini, di sel keterangan kita ketikkan rumusnya sama dengan if, karena ini kombinasi and, kita buka kurung teman-teman, kita ketikkan and, buka kurung lagi. Nah ini ya teman-teman, jika nilai matematika di kolom D5 lebih besar daripada 70 nih, kemudian titik koma lagi, nilai fisika di E5 lebih besar daripada 75, titik koma lagi, statistik lebih besar daripada 80, dan nilai bahasa Indonesia di kolom G, kita lupa titik koma lagi, ini bahasa Indonesia G5 lebih besar dibanding 85, maka keterangannya nih kasih petik lulus, tanda petik lagi, titik koma. Selain itu nih, selain data yang tadi, keterangannya tidak lulus ya teman-teman, tidak lulus. Nah, titik koma, tik, tutup, kita enter. Oh, kita lupa tanda tutupnya teman-teman, tanda kurung di sini. Nah, harus ada tanda kurungnya teman-teman. Ini kita enter lagi. Nah, ini keterangannya teman-teman tidak lulus. Kita tarik ke bawah, kita kopikan dulu datanya yang ini. Nah, sudah ada semua keterangannya teman-teman. Kita lihat dulu sini satu persatu. Ini yang pertama, ini tidak lulus teman-teman karena ini nilai bahasa Indonesianya lebih rendah dibanding 85 nih, jadi dia tidak lulus. Ini juga tidak lulus, ini juga sama bahasa Indonesianya dan statistiknya juga di bawah persyaratannya ya teman-teman. Ini persyaratannya ini juga tidak lulus. Nah, yang ini yang lulus teman-teman, ini lulus karena semua persyaratannya terpenuhi. Nah, jadi untuk if kombinasi ini semua syaratnya ini syarat-syaratnya ini harus terpenuhi ya teman-teman. Kalau ada salah satu aja yang tidak memenuhi, maka tidak lulus. Nih, ini penting teman-teman untuk rumus if kombinasi n ini teman-teman. Jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka tidak lulus. Ini misalnya ini semua kan lulus teman-teman. Kita misalkan ubah salah satunya tidak lulus. Misalnya bahasa Indonesianya kita turunkan 84. Nah, langsung tidak lulus ya teman-teman. Karena ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Nah, ini misalkan kita ubah sini ya, 100 nilainya. Nah, ini langsung lulus ya teman-teman, karena semua syaratnya terpenuhi. Ini syarat-syaratnya ini harus terpenuhi. Oke, sekian untuk contoh yang pertama, ini contoh penggunaan rumus if kombinasi n. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, untuk contoh kedua, contoh penggunaan rumus if kombinasi or. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk rumus Excel OR ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai kebenaran salah saat semua operasi logikanya tidak terpenuhi ya teman-teman. Itu untuk penjelasan fungsi if kombinasi OR-nya itu teman-teman. Nah,
Di sini datanya masih sama kayak yang tadi, cuma ada tambahan sedikit. Di sini ada kolom kelas di sini. Ini kolom kelas, dan di sini nanti keterangannya nanti kita isi ya teman-teman. Ya, kita baca dulu untuk keterangannya nih. Jika berada pada kelas pagi atau rata-rata nilainya lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya kelas reguler. Selain itu, keterangannya kelas non reguler. Jadi di sini apabila ini kelasnya pagi atau ya teman-teman, rata-rata nilainya lebih besar sama dengan 75, maka di sini nanti akan muncul keterangannya kelas reguler. Oke, langsung aja kita masukkan fungsi if-nya di sel keterangan sini. Kita ketikkan sama dengan if buka kurung or, ya, buka kurung lagi. Nah, ini kita klik di sini di sel D5 sama dengan pagi. Kita petik ya teman-teman. Atau di sini atau ya titik koma, rata-rata nilai di sel I5 lebih besar sama dengan 75. Nah, kita tutup dulu titik koma. Nah, ini petik kelas reguler. Selain ini syaratnya ini kelas non reguler. Kita petik, kita tutup kurung. Nah, kita kopikan dengan cara ditarik ke bawah. Nah, ini akan muncul keterangannya teman-teman. Nah, kita cek di sini kenapa dia kelas reguler ini. Yang pertama, dia kelas reguler karena syaratnya yang ini terpenuhi teman-teman. Ini meskipun yang satunya tidak terpenuhi, tapi yang ini terpenuhi. Dia di atas 75. Ini non reguler karena dua-duanya tidak terpenuhi. Ini kelas siang dan rata-ratanya di bawah 75. Jadi untuk fungsi if kombinasi or ini teman-teman, jika salah satu syaratnya terpenuhi, jika salah satunya saja terpenuhi, maka keterangannya akan benar atau kelas reguler. Jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi keterangannya kelas non reguler karena dua-dua syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ini misalkan kita ubah, yang ini kita ubah kelas pagi misalnya. Nah, dia langsung terpenuhi, langsung menjadi kelas reguler meskipun yang ini tidak lebih besar dari 75, tapi karena di sini kelas pagi, maka dia menjadi keterangannya kelas reguler karena salah satu syaratnya terpenuhi. Atau misalkan ini kita ubah, ini rata-rata nilainya misalnya kita turunkan sini menjadi, nah ini menjadi 50, maka dia akan berubah nih rata-ratanya jadi 65. Nah, ini dua-duanya jadi tidak terpenuhi ya teman-teman. Ini kelasnya siang dan rata-ratanya 65, jadi dia menjadi kelas non reguler. Nah, ini untuk contoh penggunaan rumus if kombinasi or ya teman-teman. Untuk rumus ini cukup, kita akan melanjut ke contoh ketiga, contoh penggunaan rumus if kombinasi not. Nah, untuk contoh ketiga, contoh penggunaan rumus if kombinasi not, di sini kita ada 30 data nama karyawan. Dan di sini kita akan mencari untuk menentukan jumlah bonus yang didapat karyawan dengan rumus if dan not. Nah, kita baca dulu keterangannya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, fungsi not ini digunakan untuk membalik nilai dari argumen atau keterangannya. Nah, ini fungsi notnya. Jadi ini keterangannya, misalkan jika penjualan lebih besar daripada 70, jumlah bonus yang didapat adalah ini kuantitas penjualan dikurang 70 dikali 50.000. Ini kuantitas penjualannya teman-teman. Ini kuantitas penjualannya ini dikurang 70 dikali 50.000. Ini untuk bonusnya nanti. Kita warnain dulu, ini untuk bonusnya. Nah, jika penjualannya kurang dari 70, maka tidak dapat bonus. Langsung aja kita ketikkan di sel bonus ini, kolom bonus, kita ketikkan fungsinya sama dengan if, nah buka kurung, not, buka kurung lagi,
penjualan. Nah ini untuk teman-teman, ini penting sekali. Ini karena fungsi not ini untuk membalik argumen, maka kita menggunakan tanda ini. Karena di sini lebih besar, maka kita menggunakan ini tanda lebih kecil per 70. Karena fungsi not ini digunakan untuk membalik nilai dari argumen atau keterangannya ini. Lebih kecil dari 70, maka kita tutup dulu. Maka kuantitas penjualan ini kuantitas penjualan kita masukkan kurung dulu. Kuantitas penjualan dikurang 70, karena ini pengurangan dulu kita lakukan, baru kemudian dikali 50.000. Nah selain itu jika kurang daripada 70 tidak dapat bonus. Untuk tipe data teks harus dikasih tanda petik ya teman-teman. Tidak dapat bonus, tanda petik, baru kita tutup kurung. Ini tidak pakai tanda petik karena dia tipe datanya angka, yang ini teks. Nah ini kita enter tadi teman-teman, baru kita kopikan ke bawah ya. Kita besarkan dulu, kita kasih ini kurensi biar enak dilihat kali ya. Kita kasih kurensi. Nah ini teman-teman, penjualannya 52, tidak dapat bonus. Ini kurang dari 70. Ini juga tidak dapat bonus karena kurang dari 70. Nah ini dapat bonus 450.000. Kenapa dapat 450.000? Karena di sini 79 kuantitasnya dikurang 70, sisanya 99 dikali 50.000. Jadi bonusnya 450.000. Yang ini 85 karena ini kuantitasnya kuantitasnya dikurang 70. Baru hasilnya dikali 50.000, bonusnya jadi 750.000. Nah ini kenapa bonusnya 1.200.000 ini, karena ini penjualannya 94, kemudian dikurangkan 70, hasilnya 24 dikali 50.000. Nah ini hasilnya ini 1.200.000 untuk bonus yang ini teman-teman. Nah ini contoh untuk penggunaan rumus if kombinasi not. Sekian tutorial kali ini untuk contoh penggunaan rumus if kombinasi and, or, dan not. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.